Baik, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang terhormat, perlu kami informasikan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mungkin mengisi baris kursi di depan, masih banyak kursi kosong. Untuk itu kami persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih berada di baris di sisi belakang, kami undang untuk bergabung mengisi kursi di bagian depan terlebih dahulu. Dan juga kami ingin mengucapkan kembali bergabung kepada Bapak dan Ibu sekalian seluruh peserta seminar di acara Indonesia Retail Summit 2022, saya dengar informasinya ada 2.000 orang bergabung. Boleh kita berikan apresiasi untuk acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih 2.000 orang, ini antusiasme yang luar biasa. Semoga untuk kebaikan dan juga kebangkitan dari industri retail di tanah air. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan segera memasuki untuk diskusi kita sesi yang kedua, di mana nantinya akan membahas mengenai kemudahan perizinan usaha perdagangan di Indonesia dan perjanjian kerjasama internasional, di mana nantinya akan menghadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah staf ahli Menteri Bidang Manajemen dan Tata Kelola dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Frida Adiati sudah hadir di sini. Kemudian narasumber kita yang kedua, selaku Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak Kukuh S. Ahmad juga sudah hadir di sini. Dan tentunya diskusi kita nantinya akan dipandu oleh moderator kita, Wakil Ketua Umum Hipindo, yang sekaligus juga beliau adalah Direktur dari PT Ezadware Indonesia Tbk. Untuk itu langsung saja untuk memandu diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya persilahkan kepada moderator kita, Bapak dan Ibu, kita sambut Bapak Sugianto Wibawa. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum sesaat lagi acara akan dipandu oleh moderator kita, terlebih dahulu mungkin sedikit informasi kepada masing-masing narasumber. Timekeeper ada di sisi sebelah kanan, masing-masing narasumber kita berikan kesempatan 10 menit, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab selama 20 menit. Untuk itu langsung saja kita berikan apresiasi untuk moderator kita Bapak Sugianto Wibawa. Kami persilakan Bapak Sugianto Wibawa. Ya, selamat siang semuanya. Mungkin saya mau meminta Pak Kukuh boleh ke atas panggung dan Bu Frida. Ya, selamat datang di acara kita bicara dengan topik yaitu adalah kemudahan perizinan usaha perdagangan di Indonesia dan perjanjian kerjasama internasional. Kita udah dihadirin dengan Ibu Frida sebagai staf ahli Menteri Perdagangan dan juga kita dihadirin juga sama Pak Kukuh sebagai Kepala Badan BSN ya Pak ya, BSN ya. Oke, selamat datang Pak. Jadi kalau kita bicara dunia retail sekarang ini kan kita mau supaya kita bisa tumbuh Pak, kita bisa maju ya. Jadi kalau kita tanya kepada teman-teman, nanti Ibu mungkin dan Bapak bisa sharing bagaimana apakah yang sudah dilakukan dari Kementerian Perdagangan dan BSN supaya kita bisa berusaha untuk dagangnya itu lebih mudah. Lalu barang-barang mungkin dari BSN terutama SNI, mungkin ini topiknya paling banyak nanti ditanya SNI Pak. Saya tahu Pak teman-teman ngomong SNI susah, NI susah gitu. Nah, jadi kita kepengen dengar dari Ibu dan Pak Kukuh nanti, jadi saya mau kasih waktu dulu untuk Ibu Frida untuk presentasi atau mau sharing, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Sugianto Wibawa. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan.
Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendak ya, bahwa di tengah-tengah kondisi yang tidak baik-baik saja ini, kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini, ternyata Indonesia pertumbuhannya masih sangat baik. Pertumbuhan ekspornya maupun pertumbuhan ekonominya juga sangat baik. Kemudian dari indeks keyakinan konsumennya, itu juga masih di atas 100. Artinya kita masih trust untuk belanja, untuk mengkonsumsi. Nah ini yang bagus banget, karena inilah yang harus terus dieksplor oleh teman-teman, terutama para retail ini kan ya. Karena dengan bertambahnya atau meningkatnya IKK, indeks keyakinan konsumen ini, tentunya mereka akan mengkonsumsi lebih banyak lagi. Ini yang harus kita maintain. Juga ada satu lagi indikator yang bagus, yaitu indeks penjualan real. Ini juga positif, sehingga ini survei ini dilakukan oleh BI. Nah inilah yang harus kita pertahankan supaya dunia retail konsumsi yang menjadi tulang punggung dari pertumbuhan GDP kita semakin meningkat. Baik, ini tadi yang sari dari yang saya sampaikan. Kemudian next, nah ini pertumbuhan PDB kita ini juga secara Q to Q itu juga meningkat sebesar 3,72 dan secara year on year itu 5,44 tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Dan di sini menegaskan konsumsi rumah tangga adalah salah satu faktor pendorong tertinggi. Nah, lagi-lagi ini yang harus kita maintain, dan dengan HBDI ini kita harapkan konsumsi akan terus meningkat. Tapi juga jangan lupa tadi di akhir kata Pak Menteri menyampaikan bahwa kita harus bangga buatan Indonesia. Karena dengan mengkonsumsi barang-barang Indonesia, maka kita berharap produsen juga akan semakin tumbuh, industri kita akan semakin tumbuh menjadi aliran atau multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi kita. Baik, next. Nah, ini adalah kemudahan berusaha di Indonesia. Jadi dengan terbitnya Undang-Undang 11 Cipta Kerja, ini kita membagi tingkat risiko untuk perizinan berusahanya. Nah, kebetulan retail, next slide. Kebetulan retail ini merupakan risiko rendah, sehingga dia hanya diperlukan NIB saja. Nah, jadi Bapak Ibu untuk retail ini hanya perlu NIB, harus masuk ke NIB dulu. Maksud saya harus masuk ke OSS, jadi pelayanan perizinannya sudah terintegrasi dan bisa dilakukan secara online, mudah sekali. Hanya itu untuk supaya usaha Bapak Ibu ini legal, ya. Baik, itu untuk kemudahan berusahanya. Nanti kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Nah, sekarang yang kedua adalah arah kebijakan dari perdagangan Indonesia. Tadi adalah fokusnya adalah memanfaatkan perjanjian perdagangan yang sudah ada. Nah, ini perjanjian perdagangan kita ini banyak sekali yang sudah implemented. Nanti di belakang ada daftarnya, boleh untuk acuan bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini yang akan saya jelaskan lebih detail ini adalah RCEP. Kenapa RCEP? Nah, next. Ya, RCEP ini karena dia mencakup populasi hampir 30% populasi dunia, 29,6%. PDB-nya juga hampir 30% dari PDB dunia. Kemudian data perdagangannya ini 27%. Investmentnya hampir 30% juga. Nah, jadi ini kalau anggota PBB itu ada 193 negara, yang dicakup dalam RCEP itu hanya 15 negara, itu ternyata dia menguasainya itu 30%. Jadi ini kan sangat besar lagi, sangat besar sekali dan sangat potensial untuk kita
optimalkan penggunaannya. Baik, cuma memang tadi meskipun RCEP ini sudah ditandatangan pada tahun 2020 di November, namun tadi disampaikan Pak Menteri, undang-undangnya baru akan disahkan nanti di 23 Agustus ini. Nah, kemudian dengan disahkannya undang-undang, kami akan membuat permendak-permendaknya. Jadi ini paralel. Jadi diharapkan nanti di September, Oktober ini sudah mulai implemented. Nah, disinilah teman-teman pelaku usaha harus mengoptimalkan penggunaan fasilitas tadi jalan tol yang sudah dibangun oleh pemerintah ini. Monggo dioptimalkan penggunaannya. Next. Nah, jadi manfaat dari RCEP ini antara lain dia di perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Namun sebetulnya masih banyak lagi. Dan ada satu hal yang sangat menarik di sini, di RCEP ini selain mengharmonisasikan berbagai komitmen dari persetujuan ASEAN FTA yang lain, dia juga penguatan rantai pasok kawasan. Karena ada produk-produk yang kita buat, kita produksi, ini mungkin bahan baku, bahan penolongnya juga berasal dari negara ASEAN yang lain. Sehingga ini merupakan penguatan rantai pasok di kawasan kita. Kemudian ada tadi yang saya sampaikan, ada bab khusus untuk mendorong kemajuan UMKM. Nah, ini yang kerjasama, mungkin ada capacity building dan sebagainya, ini harus kita manfaatkan bersama-sama. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri, teman-teman pelaku usaha yang harus memanfaatkan. Dan ada mencakup elemen-elemen baru, kita tahu e-commerce ini sangat pesat perkembangannya di Indonesia, nah ini juga ada tercakup di dalam RCEP. Baik, next. Nah, ini tadi kenapa saya bolak-balik memohon kepada teman-teman pelaku usaha untuk memanfaatkan, karena pada saat ini RCEP yang untuk 15 negara ini selain ASEAN 10 negara, itu plusnya adalah China, Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Itu ternyata 10 negara ini sudah memanfaatkan mulai 1 Januari 2022. Kemudian ditambah Korea Selatan itu di Februari dan Malaysia di Maret. Nah, kita bersama dengan Filipina ini belum meratifikasi. Tapi tadi insya Allah nanti di September atau Oktober ini sudah set. Nah, silahkan diberdayakan. Baik, nah kalau Myanmar memang karena ada persoalan di daerahnya ya, di negaranya, jadi mungkin agak terkendala. Jadi di sini ada 20 bab, ini semuanya tercover, mulai perdagangan barang, jasa, investment, kemudian pertukaran orang, jadi pergerakan orang perseorangan, kemudian pemulihan perdagangan dan sebagainya, ini semua ada di sini. Dan yang paling penting yang kami kotakin ini, ada pemberdayaan UMKM. Oke, next. Nah, ini yang mungkin perlu dilihat oleh teman-teman pelaku usaha. Di sini terlihat komitmen kita. Komitmen kita di RCEP ini, Indonesia komitmennya adalah 90%. Jadi artinya kita barang-barang yang masuk ke kita yang tarifnya 0% dari 14 negara tadi itu ada 90%. Yang lainnya adalah sensitive list, kemudian ada memang yang tidak kita buka gitu ya untuk ininya. Average-nya 83%. Jadi kalau dilihat di sini kita tuh sudah punya ASEAN, ANZ Australia, New Zealand. Kemudian ada ASEAN China, ada ASEAN India. Ini mungkin boleh neglectkan dulu karena memang India keluar ya. Kemudian ada ASEAN Jepang, Korea, Hong Kong, dan RCEP-nya sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu nanti akan melakukan ekspor, mohon dipilih karena yang mana yang paling menguntungkan.
Katakanlah kita mau mengekspor produk air mineral misalnya. Dilihat dulu kalau kita mau tujuannya ke Malaysia, itu secara ANZ itu dia masuk di dalam yang dikomitmenkan enggak. Kalau dia masuk dan lebih besar dibandingkan di ARCEP misalnya, bukan lebih besar, dia dikomitmenkan di ANZ tapi tidak di ARCEP, pakailah yang ANZ. Nah itu yang harus dipilih, mana yang paling menguntungkan untuk Bapak dan Ibu. Nah kalau enggak bisa, kita nanti ada yang bisa membantu Bapak dan Ibu. Nanti di akhir slide saya ada yang bisa dihubungi. Jadi kan kalau ini kan mungkin bingung ya, kalau saya punya barang ini tapi saya mau ekspor ke negara X, cuma saya sebaiknya pakai yang mana ya? Pakai yang ASEAN ANZ, ataukah saya pakai ASEAN Jepang, ataukah saya pakai ARCEP gitu ya. Nah itu ada dan Bapak Ibu bisa menghubunginya nanti ya. Kemudian next, ya ini sebagai pengetahuan saja untuk Bapak dan Ibu bahwa dulu sekali kita kan ada AFTA ya. Nah AFTA ini sudah diganti dengan A3, ASEAN Trade in Good Agreements. Jadi inilah yang berlaku dan ini sudah mulai dari 2010. Jadi Indonesia meratifikasi A3 ini mulai 2010. Namun yang paling bawah ini Bapak Ibu sekalian, namun pemanfaatan A3 ini masih sangat rendah oleh pelaku usaha Indonesia. Jadi saat ini range-nya itu masih pemanfaatannya itu masih 60%. Artinya dari 100% produk yang kita ekspor ke ASEAN countries, itu baru 60%-nya yang menggunakan atau memanfaatkan perundingan-perundingan tadi. Jadi yang seharusnya 0% masih kena tax, masih kena bea impor. Nah ini yang disayangkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau enggak tahu monggo silahkan berkonsultasi ke tempat kami ya. Next. Nah ini pemanfaatan A3-nya sendiri ini ada bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Bisa Bapak Ibu pakai mengisi ketika ekspor itu pakai form D yang manual, bisa juga pakai form D yang elektronik. Ini sudah via ASEAN single window. Jadi mudah banget, udah kayak INSW-nya kita, tapi ini untuk ASEAN. Ada satu lagi yang melalui deklarasi asal barang. Nah, ini artinya self declaration. Cuma ini di awalnya memerlukan verifikasi dulu dari Kemendak. Namun setelah itu Bapak Ibu feel free untuk ketika mau ekspor itu declare sendiri karena perusahaan Bapak Ibu sudah diverifikasi oleh teman-teman Kemendak. Makanya di sini waktu yang diperlukan cepat karena nggak pakai IPSKA lagi, sendiri gitu, self certification sendiri. Atau kalau nggak mau yang itu bisa juga pakai yang D elektronik, form D tapi yang elektronik ya. Kemudian next. Nah, ini adalah fasilitasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Sangat bermanfaat sekali karena kalau Bapak Ibu bisa ke ATR, ini ASEAN Trade Repository, di sana ada berbagai macam regulasi ekspor dan impor untuk negara-negara ASEAN. Jadi kalau nggak tahu mau ekspor ke Kamboja misalnya, ada di sana regulasinya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Di sisi yang lain ada fasilitas ASIS. Nah, kalau ASIS ini kan membantu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pelaku usaha mengalami hambatan ketika melaksanakan ekspor di negara ASEAN, Bapak Ibu bisa menghubungi pemerintahnya melalui ASIS ini. Ini pernah kita lakukan untuk saya sebut aja mobil ya, mobil ke Thailand. Itu kita susah banget gitu, si mobil ini kok udah memenuhi ABCDE persyaratan kok tetap nggak bisa masuk. Nah
itu pelaku usahanya, tapi harus pelaku usaha yang memasukkan ini ya, yang meminta bantuan. Nah itu nanti akan dibantu oleh pemerintah dari negara sana. Bisa di bea cukainya, kalau kita mengalami hambatannya di bea cukai, maka bea cukainya yang akan membantu, atau di unit yang lain di sana. Baik, jadi mohon ini juga bisa dimanfaatkan. Meskipun saya nggak mendoakan untuk banyak yang memanfaatkan. Artinya kan kalau tidak banyak memanfaatkan, berarti lolos-lolos saja ya, mulus aja. Tapi kalau memang ada hambatan, ini ada solusinya. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali di ASEAN saja, ini banyak sekali perjanjian yang sudah kita tanda tangani. Jadi ini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Yang pertama tadi barang A3, kemudian jasa, kita sebutnya ATISA, kemudian ada investment, kemudian juga ada MRE. Nah ini MRE adalah untuk tukar menukar orang perseorangan. Nah yang sudah dilaksanakan adalah insinyur dan arsitek. Nah untuk itu pada kesempatan ini, kalau memang kita memiliki person yang kita pengennya cuma orang Indonesia saja, monggo dibuat SKKNI-nya, ya, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Karena dengan memenuhi SKKNI ini kita bisa sedikit bukan menghambat tapi mengelola penggunaan pelaku ekonomi yang dari luar. Jadi kayak kemarin SKKNI sudah ada untuk retail, sudah ada untuk broker, ya. Jadi Bapak Ibu monggo silahkan. Kemudian ada ASEAN Single Window, ini tadi yang sejalan dengan INSW, tapi ini untuk ASEAN. Jadi semua peraturan ASEAN ada di sana. Dan yang terakhir adalah ASEAN Agreement on E-commerce. Ini untuk saat ini jangan takut dulu, karena untuk e-commerce ini sifatnya baru kerjasama, belum ada komitmen kita. Justru nanti dari Bapak Ibu sekalian juga kalau ingin memberikan masukan, tentunya nggak bisa sendiri-sendiri ya, bisa melalui asosiasi atau kadin atau yang lainnya untuk memberikan masukan. Next. Nah tadi udah ASEAN, ini kami garis bawahi lagi yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Jadi pada saat ini kita baru saja menandatangani Indonesia UAE SEPA. Dan ini pada 1 Juli 2022, saat ini sedang baru mau proses ratifikasi, jadi nanti setelah implemented bisa kita gunakan. Sama seperti tadi, kita memanfaatkan UAE ini sebagai hub, karena potensi pasar dari yang negara-negara di sekitar UAE ini sangat besar. Tadi Pak Menteri bilang 1 miliar, itu banyak banget kan. Nah, ya, jadi dan kita juga untuk UAE ini sebelumnya kita sudah menandatangani Memorandum of MOU untuk Promotion Cooperation dengan Lulu Group Internasional. Nah ini adalah supermarket besar di UAE. Jadi teman-teman pelaku usaha, teman-teman UKM, kalau barangnya bisa masuk ke Lulu, insya Allah bisa juga diekspor ke sana. Karena Lulu ini basisnya adalah di UAE. Next, ya ini adalah strategi menghadapi implementasi FTA. Tadi kami garis bawahi lagi bahwa pemerintah nggak bisa sendiri, pelaku usaha nggak bisa sendiri. Jadi kita harus membangun lebih tinggi lagi sinergi di antara kita untuk bisa memanfaatkan FTA ini. Baik, ini salah satunya di sini adalah memanfaatkan juga perwakilan dagang kita di luar negeri. Next. Ini adalah tips pemanfaatan FTA-nya. Yang pertama udah jelas banget itu, kenali ROO-nya sebagai syarat dalam memperoleh tarif preferensi dalam skema FTA. Tadi apakah kita pakai yang skema MFN ataukah yang sudah diperjanjikan? Ya pasti harus yang sudah diperjanjikan ya. Ya.
Kemudian pahami aturan ekspornya di sana, aturan impornya, aturan ekspor kita maksud saya, kemudian aturan impornya di sana, kemudian ini dia yang harus kami garis bawahi adalah daya saing. Bapak Ibu sekalian, jangan putus-putusnya kita mengembangkan daya saing produk kita. Karena pasar kita juga adalah pasar yang gede. Jadi kalau daya saing produk kita enggak bagus, bisa-bisa kalah dengan yang impor. Ya, jadi itulah daya saing ini harus selalu kita kembangkan dan enggak putus-putusnya karena kan harus selalu berinovasi, ya. Baik, dan kemudian tadi pelaku usaha aktif menyampaikan hambatan ekspor tadi bisa pakai ASIS dan memanfaatkan perwadak dan FTA Center. Next. Ya, ini sudah hampir terakhir. Ya, ini adalah persebaran lokasi perwakilan perdagangan kita. Ada 46 perwakilan di 33 negara. Silahkan dimanfaatkan kalau memang ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan juga bisa melaporkan ke kami, nanti bisa kita bantu juga dari sini. Sementara untuk FTA Center, untuk saat ini kita baru ada di 5 kota, di Jakarta, Bandung, Makassar, Semarang, dan Medan. Jadi bisa juga melalui FTA tersebut, FTA Center tersebut. Next. Ini adalah informasi perdagangan yang bisa juga Bapak Ibu manfaatkan. Hanya tinggal ketik di kemendak.go.id, Bapak Ibu bisa mendapatkan kajian-kajian ini maupun data. Di sana juga ada selain untuk FTA yang lain ya, preferensi hasil perjanjian perdagangan internasional, ada aturan persyaratan teknis ekspor impor, itu ada INATRIMS, kemudian ada informasi tarif preferensi. Nah, ini yang mungkin juga sangat berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Next. Yang terakhir, ini adalah daftar dari perundingan-perundingan yang sudah implementatif. Inilah yang harus dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian supaya bisa mendorong juga ekonomi kita. Ya, ada yang sudah implemented, ada yang sedang ongoing, ada juga yang baru akan dijajaki. Next. Ya, ini yang baru dijajaki. Di sana ada kotak catatan prakarsa perundingan dapat merupakan kesepakatan antar kepala negara, hasil kajian Kemendak, usulan Kadin, nah ini Bapak Ibu sekalian, atau atas pertimbangan politik tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada yang ingin memberikan masukan, kami sangat terbuka dan terima kasih. Mohon maaf waktunya agak kepanjangan, mudah-mudahan ini berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Frida. Jadi kita kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung ke Pak Kukuh. Silakan Pak Kukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih kepada Hipindo, kepada Pak Budi Harjo dan teman-teman pembina pengurus Hipindo yang telah mengundang BSN dalam event yang sangat penting hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Moderator, Pak Sugianto, tetangga kampung saya Pak. Kemudian Bu Frida, sahabat saya, sahabat sangat lama, Bapak Ibu sekalian, para hadirin baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual. Jadi hari ini saya mungkin sharing sedikit. Tadi saya agak tergelitik dengan apa yang menjadi tantangan Pak Menteri Perdagangan. Jadi sekaligus nanti barangkali menjadi catatan kita semua, kita harus seperti apa. Jadi tema yang dimintakan oleh Hipindo itu strategi BSN untuk meningkatkan keamanan produk yang beredar di Indonesia maupun yang ke luar negeri, terutama di sektor retail ya. Mungkin nanti saya bahasanya agak sedikit lebih luas, tapi harus singkat karena waktunya hanya 10 menit nih. Yang penting nanti tanya jawabnya Pak Moderator ya. Saya yakin banyak kegalauan, keraguan-raguan, kesulitan dan lain-lain para pelaku usaha terutama peritel
dalam hubungannya dengan standar nasional Indonesia. Next slide. Ini saya rasa satu slide ini sebenarnya bisa menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan siang atau sore hari ini. Jadi kita kegiatan standarisasi di Indonesia atau lengkapnya standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Jadi kalau kita gambarkan menjadi sebuah proses bisnis yang sederhana, kira-kira ada 3 atau 4 loops utama. Jadi yang berlatar belakang warna pink adalah bagaimana standar di Indonesia disusun. Jadi yang hasilnya adalah standar nasional Indonesia. Siapa yang menyusun? Yang menyusun adalah kita semua. Karena yang menyusun adalah suatu technical committee yang anggotanya adalah semua para pemangku kepentingan yang mewakili pemerintah, dunia usaha, konsumen, maupun para pakar profesional. Setelah jadi SNI yang berwarna kuning, diterapkan ke sebelah kanan, latar belakang coklat, sifat penerapannya adalah sukarela. Jadi begitu SNI ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang berupa dokumen persyaratan, sifat penerapannya adalah sukarela. Tetapi dalam konteks tertentu, SNI dapat diwajibkan penerapannya oleh menteri atau kepala LPNK yang mempunyai kewenangan mengatur sektor tertentu. Kemudian yang di bawah, yang berlatar belakang biru, ketika kemudian SNI sudah diterapkan baik secara wajib maupun secara sukarela, maka diperlukan mekanisme bagaimana memastikan atau membuktikan bahwa penerapannya sudah sesuai. Disitulah kemudian ada istilah penilaian kesesuaian atau dalam bahasa yang biasa kita kenal sebenarnya adalah sertifikasi kira-kira yang berwarna biru. Jadi sistem atau tata cara yang kita anut di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 20 2014 yang melakukan sertifikasi terhadap SNI adalah bukan langsung oleh BSN, tetapi BSN melakukan akreditasi terhadap lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi. Nanti di slide terakhir akan saya sampaikan ya. Jadi tadi tantangan Pak Menteri Perdagangan barangkali nanti bisa kita respon bersama-sama Bu Frida, karena Pak Menteri tadi ingin lebih dekat gitu bagaimana caranya mengatasi hal ini. Yang paling bawah ada standar nasional satuan ukuran yang berlatar belakang hitam, itu kira-kira adalah hal-hal yang terkait dengan pengukuran. Slide berikutnya. Nah, ini saya gambarkan dalam dua sayap kanan dan kiri karena sebetulnya standarisasi penilaian kesesuaian di Indonesia itu tujuannya kira-kira hanya untuk 2 kata kunci saja. Untuk satu, perlindungan, yang kedua daya saing. Jadi ketika kita bicara perlindungan terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sebagainya. Daya saing tentu kita ingin produk-produk kita dalam negeri itu bisa bersaing baik di pasar domestik dengan produk-produk impor yang memang mau tidak mau barang mengalir begitu bebas, maupun harapannya standarisasi bisa memberikan kontribusi agar barang-barang Indonesia bisa masuk ke pasar global karena sudah memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Yang sebelah kiri kira-kira tujuan pelindungan daya saing, yang sebelah kanan kita kerjasama internasional, BSN mewakili Indonesia di 13 forum standarisasi internasional. Ya. Ada yang terkait dengan penyusunan standarnya, ada yang terkait dengan penerapannya, ada yang terkait dengan sertifikasinya, ada yang terkait dengan mutual recognition-nya, saling keberterimaan hasil-hasil dan sebagainya. Slide berikutnya. Next slide. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, jadi SNI sejatinya begitu disusun oleh technical committee yang dikoordinasikan oleh BSN, itu sifat penerapannya adalah sukarela. Ya, tetapi ada sebagian SNI yang karena sifatnya untuk tujuan perlindungan, kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka SNI bisa diwajibkan sifat penerapannya. Siapa yang mewajibkan? Menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai kewenangan meregulasi sesuatu. Next slide. Ini tata cara ketika kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian akan mewajibkan, jadi kita sebenarnya sudah cukup rigid. Yang paling utama sebetulnya adalah dilakukannya regulatory impact assessment atau assessment terhadap dampak regulasi. Jangan sampai kita mewajibkan SNI
Tetapi yang tidak bisa memenuhi adalah justru industri dalam negeri. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi kita lakukan siklus ini, evaluasi terus-menerus ya, dengan beberapa tahap. SNI wajib biasanya bahasa atau terminologi secara internasional atau standar wajib itu biasanya disebut sebagai technical regulation. Jadi kalau di sini nanti ada kata-kata regulasi teknis, artinya regulasi yang kira-kira berbasis standar. Isi pengaturannya terkait dengan standar. Next slide. Kemudian dari 11.647 di pojok kiri bawah SNI yang sekarang kita miliki bersama, ya, yang diwajibkan hanya 303 ya, dan itu lengkap dengan menteri yang mewajibkan, yang paling banyak memang Menteri Perindustrian, kemudian Menteri SDM, Menteri Pertanian, nomor 7 Kementerian Perdagangan ada 24 SNI yang diwajibkan oleh Menteri Perdagangan, dan seterusnya. Dan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai anggota World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, maka anggota WTO wajib mendaftarkan aturan atau regulasi yang dapat menimbulkan potensi hambatan perdagangan antar negara. Oleh karena itu dari 303 SNI yang diwajibkan ada 158 yang kita daftarkan ke WTO untuk mendapatkan tanggapan dari negara-negara anggota WTO. Next slide. Kemudian ketika SNI sudah diterapkan, pelaku usaha menerapkan SNI sudah dibuktikan melalui sertifikasi, maka kita mempunyai juga sebuah database, semacam directory yang kita sebut sebagai Sibang Beni, jadi barang ber-SNI. Jadi Bapak Ibu bisa dengan mudah mengecek apakah ketika membeli suatu barang ada tanda SNI-nya itu asli atau tidak, tanda SNI-nya maksudnya, dikeluarkan sesuai tata cara sertifikasi SNI atau tidak. Ya. Jadi kita bisa dengan mudah kita cek, di sana ada nama produknya, mereknya, SNI-nya, tanggal terbit, dan kapan berakhirnya tanda SNI yang ada dalam produk tersebut. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh Undang-Undang 20 2014, BSN juga mendapat tugas untuk melakukan monitoring terhadap efektivitas penerapan SNI melalui uji petik. Jadi uji petik yang dilakukan oleh BSN bukan untuk pengawasan pasar ya. Jadi ditegaskan dalam Undang-Undang 20 2014 ya, bahwa hasil uji petik, jadi kita mengambil sampel di lapangan yang sudah mendeklar bahwa memenuhi SNI, terutama yang wajib ya, apakah sesuai dengan SNI atau tidak. Hasil uji petik BSN nantinya akan diberikan kepada ada satu lembaga lain yang namanya Komite Akreditasi Nasional, sebetulnya menjalankan sebagian kecil tugas standarisasi Indonesia untuk melakukan akreditasi atau pemastian kompetensi lembaga-lembaga sertifikasi. Jadi hasil uji petik itu diserahkan ke Komite Akreditasi Nasional untuk improvement kepada lembaga-lembaga pembina, mungkin Kementerian Perindustrian, mungkin Kementerian Perdagangan, mungkin Pertanian, dan seterusnya. Juga diberikan kepada Kementerian Pengawas, ya, terutama Kementerian Perdagangan. Dan tentu kepada BSN sendiri, karena ada juga 1-2 kasus ternyata ketika dilihat di lapangan SNI-nya yang kadang juga terjadi masalah di sana. Next slide. Kemudian BSN juga bertindak sebagai istilahnya notification body dan inquiry point untuk World Trade Organization. Jadi semua regulasi yang kita buat yang tadi berpotensi menciptakan hambatan perdagangan dengan negara-negara lain itu wajib didaftarkan ke WTO. Dan BSN menjadi focal point untuk melakukan itu. BSN juga menjadi focal point untuk menerima pertanyaan terhadap regulasi-regulasi dari negara lain, menanyakan regulasi kita, dan BSN juga menjadi focal point untuk menanyakan regulasi-regulasi yang dibuat oleh negara lain ya, karena kita juga ketika ekspor kita kadangkala juga terhambat oleh adanya regulasi di suatu negara. Next slide. Ini adalah contohnya. Jadi BSN itu setiap minggu mengupdate regulasi negara-negara anggota WTO. Dan kita coba juga seleksi negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita.
Jadi di sana ada aturan baru apa? Ya, di kita ada BSN Weekly News di website BSN, kita mengkompilasi. Jadi agar para pelaku usaha kita siap ketika akan melakukan ekspor ke negara lain. Next slide. Kemudian kalau kita berbicara dukungan lain di bidang standarisasi, terutama terkait dengan bilateral, ada beberapa, ini hanya contoh saja. Kebetulan tadi ada Indonesia, Uni Emirat Arab, SEPA, dan kita sebenarnya juga untuk yang pertama sertifikasi produk halal Indonesia misalnya. Jadi kita sudah sepakat bahwa ketika produk kita akan masuk ke Uni Emirat Arab, kemudian di sana dipersyaratkan tanda halal, maka tanda halal yang diakui oleh otoritas halal Uni Emirat Arab adalah tanda halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakreditasi oleh BSN melalui Komite Akreditasi Nasional. Dan ini sudah berjalan cukup lama. Kemudian juga produk kayu ke Amerika karena terkait dengan kayu lapis emisi formaldehyde di produk kayunya, alasan kesehatan, kita juga sudah melakukan kerjasama dengan US EPA. Jadi hasil pengujian laboratorium yang diakreditasi oleh BSN melalui CAN itu juga langsung bisa diterima di Amerika dan juga di Arab Saudi melalui SASO. Slide terakhir. Jadi sebelum ini, ya. Jadi Komite Akreditasi Nasional yang mempunyai tugas melakukan akreditasi terhadap lembaga-lembaga penilaian kesesuaian ya namanya. Di antaranya adalah lembaga sertifikasi, kemudian laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga verifikasi validasi, maka sampai paling tidak hari ini 34 skema dioperasikan oleh Komite Akreditasi Nasional. Dari 34, 16 skema akreditasi sudah diakui secara internasional. Artinya apa? Kalau kita ambil contoh yang nomor 1 yang berwarna merah, laboratorium penguji misalnya, maka hasil-hasil laboratorium penguji di Indonesia yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, hasilnya diakui oleh mitra-mitra dagang kita di luar. Dan saya rasa ini menjadi modal yang sangat penting ketika tadi kita ingin agar produk nasional kita, produk Indonesia bisa bersaing di pasar internasional. Saya rasa itu Pak Moderator, mohon maaf kalau waktunya agak lewat sedikit. Terima kasih, saya senang nanti kalau ada banyak pertanyaan untuk saya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Pak Kuku. Ya, jadi dari Ibu Frida sudah menjabarkan mengenai bagaimana RCEP ya Bu ya. Nah itu kalau mau ekspor bisa gitu kan dengan mudah karena sudah diratifikasi antara dua negara gitu ya Bu ya kerjasamanya. Kalau Pak Kuku kan membuat SNI itu untuk daya saing maupun untuk perlindungan konsumen kita ya Pak. Jadi saya akan buka 3 pertanyaan dulu. Silakan, mungkin hanya 3 nih rasanya karena 1 Pak Darmadi, siapa lagi? Oh malah 2 pertanyaan, nggak boleh 3 katanya, karena waktunya mepet. Ya kalau gitu langsung aja Pak Darmadi deh. Pak Darmadi dulu, silakan. Selamat siang Bu, selamat siang Bapak. Saya Darmadi. Jadi begini, kita sangat berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan yang berusaha memfasilitasi ekspor. Terus terang kita juga pengalaman Bu. Jadi waktu tahun 2017-18 itu kita sempat sama-sama PEN ya, Dirjen PEN untuk bantu untuk ekspor. Karena kita bisnisnya kan nggak cuma di Indonesia, sama seperti Lulu gitu ada di beberapa negara. Nah yang kita alamin sebenarnya sama dengan yang dialami oleh pedagang-pedagang kita, maksudnya rekan-rekan kita di negara lain. Jadi yang masalah itu sebenarnya bukan tarif Bu. Kalau Ibu bilang tarifnya bisa 0% kan, tahu kan 5% itu meaningless lah. Karena apa? Kita ngomong actual aja. Sekarang kalau barang Indonesia kita kirim ke Singapura untuk jual di toko kita di Singapura, ya itu ongkosnya itu cuma nambah 5-10% Bu. Kalau kita kirim dari Jepang atau kita kirim dari China ke Singapura,
lebih murah malah dari itu, di bawah 5%. Begitu barang ini mau masuk Indonesia, itu ongkosnya kalau makanan ya itu bisa 150% dari harga barang. Non tarif barriernya, ongkosnya. Ke Jepang juga sama. Waktu itu kita coba bantu, sama Bu kasusnya. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu bukan di tarif, tapi bagaimana misalnya SNI ini bisa jadi kalau saya udah dapat SNI di sini, saya nggak usah lagi apply lagi JIS. Saya nggak usah lagi apply untuk di negara lain. Ini sesuatu yang sangat penting, Bu. Sama juga, katakan di Jepang udah di-approve. Ya udah nggak usah lagi di sini. Toh kita bicara bukan sesuatu yang sangat heboh gitu, elektronik atau apa. Kita bicara misalnya barang-barang kebutuhan sehari-hari, atau kita bicara produk-produk snack gitu. Nah ini dulu kita berapa UKM kita udah ajak, kita kasih lihat ke sana, rekan kita di Jepang ngomongnya apa? Kalau gampang belinya, saya mau. Jadi maunya udah, jadi sama kayak saya Bu. Jadi kalau ada yang produk yang nawarin dari Jepang nih, ada berapa orang nawarin ke kita? Jawaban kita adalah, Anda masukin dulu ke Indonesia, baru saya mau ambil. Pas mereka ngomong harganya, tapi 3 kali lipat di Jepang, harga jualnya karena cost-nya mereka jadi 250% gitu kan di sini. Enggak mau saya. Mendingan just tip. Just tip cuma nambah 100%. Dijual di Tokopedia cuma 2 kali lipat. Nah ini yang menjadi hambatan yang kita harapkan, masukkan aja sih Bu. Kalau bisa ada sinkronisasi antara standar itu, supaya apa yang diakui di Indonesia diakui juga di negara lain. Apa yang diakui negara lain, diakui Indonesia. Mungkin nggak bisa semua produk sekaligus, tapi ini akan menolong Bu. Karena buktinya Singapura itu udah jalan. Ya Bu, mungkin terima kasih. Kalau boleh saya tegaskan, artinya sebenarnya soal barrier, soal masalah tarif itu sebenarnya lebih tidak terlalu masalah. Yang masalah itu adalah sebenarnya kalau bisa SNI Indonesia bisa diterima ke negara-negara lain. Kira-kira seperti itu. Kira-kira gitu Bu. Silakan Bu. Dan sebaliknya, jadi kalau sudah di SNI kan di negara sono, nggak perlu di SNI kan di sini. Bukan SNI nih, nggak pakai I Pak. Kalau di Jepang standar nasional Jepang gitu istilahnya gitu. Nah, sudah masuk ke Indonesia gitu. Jadi nggak perlu SNI lagi. Jadi reciprocate lah, artinya tukar-tukaran gitu. Ini sebetulnya bisa dijawab Pak Kukuh, bisa saya juga gitu. Ya, baik saya dulu kali. Kalau dari sisi perjanjiannya dulu ya Pak ya. Dari sisi perjanjian sebetulnya tadi tuh tarif itu hanya satu bagian dari perjanjian tersebut. Ada di dalam babnya itu yang kita membahas terkait dengan standar, itu TBT. Jadi di under chapter TBT, Trade Barrier ya. Di sana memang kita membicarakan yang Bapak minta tadi, harmonisasi dari standar-standar yang digunakan di, saya mungkin ngomongin ASEAN dulu ya, karena tadi perjanjian kita banyak yang ASEAN. ASEAN countries. Misalnya salah satunya itu di peralatan listrik dan elektronik. Kemudian ada yang working group on prepare food stuff. Kemudian ada di karet, ada di kayu. Jadi sebetulnya dalam chapternya itu ada working group lagi yang membicarakan mengenai standar. Nah, memang ini yang agak sulit Pak. Agak sulitnya masing-masing countries ini masih saling saling melindungi pasarnya. Saling melindungi pasarnya. Nah, mungkin salah satunya melindungi baik pasar maupun konsumennya Pak. Karena memang
standar itu kan satu-satunya yang diakui, hambatan yang diakui oleh WTO yang boleh diimplementasikan. Jadi negara-negara banyak yang menggunakan standar ini untuk melindungi konsumen maupun produknya dari negara lain. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk melindungi dalam negeri dulu, untuk melindungi dalam negeri adalah tadi melakukan atau mewajibkan SNI untuk berlaku di Indonesia. Akibatnya memang jadinya kalau ada produk dari negara lain mau masuk ke kita ya dia harus memenuhi persyaratan SNI tersebut. Nah, mungkin supaya persyaratan SNI ini sama antar negara, nanti mungkin Pak Kukuh akan mengelaborasi lebih lanjut. Ya, itu sudah menjadi concern kita Pak, dan sudah kita masukkan menjadi salah satu bab di dalam setiap perjanjian. Ya, memang selalu ada itu Pak, TBT di perjanjian-perjanjian kita. Ya, itu juga kita memerlukan masukan-masukan dari teman-teman pelaku usaha supaya gimana nih, mungkin kita udah punya SNI yang standarnya mungkin katakanlah kalau di dalam level mungkin level 10 katakanlah ya. Tapi negara-negara ASEAN yang lain adalah level 9. Kemudian SNI itu sudah kita wajibkan. Mau enggak? Ya kan pertanyaannya gitu, mau enggak kita Indonesia menerima yang level 9. Padahal Bapak di sini kalau memproduksi levelnya 10. Nah, akhirnya level 10 ini sebetulnya jadi bisa langsung diterima di negara lain. Di ASEAN loh ya. Karena kan sudah ada perjanjiannya di ASEAN gitu. Jadi sebetulnya yang bisa kita impose tadi meskipun itu berlaku di dalam negeri, tapi itu juga bisa menjadikan keuntungan bagi pelaku usaha kita untuk masuk ke negara lain karena standar kita lebih tinggi levelnya. Semacam itu sih Pak, mungkin itu yang perlu kita gali terus karena tadi baru 300 sekian SNI yang diwajibkan. Mungkin itu dulu dari saya, nanti kalau memang belum puas kita bisa ngobrol lagi setelah ini. Silakan Pak Kukuh, monggo. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi memang tadi pada saat ngobrol dengan Pak Sugianto sebenarnya menanyakan ini juga di dalam negeri gimana SNI-nya, karena kadang mau masuk retail partai sekaligus saya jawab nih Pak. Ya, jadi tadi saya nanya. Uji cobanya masih sedikit tapi mau harus SNI. volumenya sedikit sudah ngurusin SNI, mau barangnya sedikit ngurusin SNI. Belum laku SNI-nya kemahalan, ya kita nggak bisa jualan, istilahnya gitu. Jadi tolong dicariin jalan keluar. Tadi saya sempat ngomong Pak Kukuh gitu tadi. Silakan Pak, monggo. Jadi ini ya, walaupun BSN itu yang memproduksi SNI, persyaratannya Pak ya, bukan melakukan sertifikasi ke industri, tetapi BSN selalu sangat hati-hati ketika akan ada rencana mewajibkan SNI. Tadi makanya saya gambarkan kita ada regulatory impact assessment ya, bahkan itu menjadi amanat di peraturan pemerintah turunan Undang-Undang 20. Jadi harus dilakukan analisis dampak regulasi. Jangan sampai, terutama untuk kebutuhan dalam negeri ya, jangan sampai kita mematikan industri kecil menengah lah misalnya. Nah, itu yang kita lakukan sehingga memang angkanya bergeraknya lambat Pak, hanya 303 dan itu pun masih banyak feedback umpan balik ke kita yang kelihatannya harus diperbaiki, kita perbaiki. Itu untuk tujuan perlindungan masyarakat Indonesia. Dan sayangnya memang kita tidak boleh diskriminatif Pak. Jadi ketika SNI-nya wajib, tidak hanya mewajibkan produk impor saja, tetapi juga produk dalam negeri harus memenuhi. Nah tadi pertanyaan Bapak terkait dengan mungkin nggak harmonisasi. Jadi ini sebenarnya perjalanan panjang negosiasi ya Pak. Jadi kalau menurut pengamatan kami di BSN, sebetulnya pada akhirnya bilateral itu lebih efektif ya. Bilateral lebih efektif karena kita udah langsung apa-apa. Tapi kalau kita berbicara technical barrier to trade ya, kemudian sekarang istilahnya mungkin mengerucut menjadi disingkatnya STRACAP gitu Pak, Standar Technical Regulation and Conformity Assessment Procedure. Jadi ketika kita berbicara atau Bapak terhambat masalah standar ketika akan ekspor,
mungkin bisa persyaratan di dalam standarnya, mungkin bisa karena tidak diakuinya hasil sertifikasi Indonesia, mungkin juga belum harmonisnya regulasi Indonesia dengan di negara lain. Dari pengalaman perjalanan panjang tadi Bu Frida sudah sampaikan semua posisi kita atau update terakhir, saya rasa di ASEAN atau kita di komunitas ASEAN itu sedikit agak maju ya, walaupun juga implementasinya masih agak berat. Kita menyepakati sektor by sektor Pak. Sebenarnya yang sudah deal itu elektronika dan kelistrikan, tadi sudah disampaikan, tetapi juga di lapangan artinya apa Pak? Kalau sudah memenuhi SNI, ke 10 atau ke 9 negara ASEAN lainnya itu harus bisa masuk, itu sudah menjadi agreement di kita. Nah, tetapi kalau di WTO belum Pak, jadi WTO itu sulitnya di situ, kita banyak sekali hal yang harus kita pelajari ya. Dan saya rasa strategi negara maju memanfaatkan WTO itu juga bisa kita benchmark ya. Saya karena BSN menjadi focal point Indonesia di WTO terutama untuk Technical Barrier to Trade Committee, kita selalu diberi masukan, kita tidak harus juga menjadi good boy terus gitu ya. Ketika kita harus juga memikirkan daya saing produk kita. Jadi di ASEAN itu Pak, cita-citanya standarnya diharmonisasikan, ya, regulasi teknisnya diharmonisasikan, prosedur-prosedur sertifikasi pengujiannya juga diharmonisasikan. Jadi sekali diuji di Indonesia akan masuk ke 9 negara lain. Nah, negara yang lain belum Pak, jadi WTO kita kasus per kasus kita tangani. Tetapi kembali, kita pengalaman yang BSN ikut memfasilitasi, biasanya yang bilateral itu lebih mudah Pak bicara. Halal ke Uni Emirat Arab itu sangat gampang. Dan karena Uni Emirat Arab mensyaratkan standarnya itu standar halal Uni Emirat Arab, kita tidak paksakan jadikan SNI Pak. Industri kita itu menerapkan standar halal Uni Emirat Arab, disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh BSN melalui KAN, dan produknya alhamdulillah bisa masuk. Ini salah satu yang kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Kuku. Sebelum saya tutup, saya cuman mau kasih oleh-oleh lah ke Pak Kuku sama Bu Frida. Jadi sebenarnya teman-teman kita ini kan peritel, ya ini kan kumpulnya peritel. Peritel kepengen maju. Memang peritel itu kan ada jualan produk lokal, ada jualan produk impor. Ya, jadi pasar kita memang pasarnya cukup besar. Kita juga peritel kan kepengen berbisnis supaya konsumen Indonesia juga ngikutin tren. Kemudian kalau bisa tidak usah shopping ke luar negeri. Kalau bisa shoppingnya di dalam negeri. Dengan adanya shopping di dalam negeri sehingga kita punya multiplier effect. Bayar pajak di dalam negeri, kita bisa buka toko, propertinya bisa laku, sehingga kan perpajakannya juga bayarnya di dalam negeri. Nah, masalahnya kan kadang-kadang tadi yang saya katakan mungkin harus dicarikan jalan keluar, yaitu kalau kita mau import produk produk import ataupun yang dalam negeri yang kita jual, mungkin beberapa SNI-nya dipikirkan kalau volumenya yang sedikit itu Pak, ya supaya dicarikan jalan keluarnya supaya tetap bisa men-trial atau mencoba, kalau laku baru kita urus SNI, kalau enggak, kalau saya dengar proses SNI kan cukup panjang karena memang mungkin ada dari syarat-syarat yang harus dipenuhi, lalu biayanya cukup besar tapi volumenya masih kecil sehingga nggak worth it, artinya nggak sepadan antara yang dijual dengan biayanya, ya itu kira-kira teman-teman seperti itu. Nah kepada Bu Frida, mungkin kita kan memang peritel itu kan perizinannya adalah RBA untuk yang rendah ya Bu ya. Nah sebetulnya secara OSS saya tahu bahwa itu sudah lebih gampang untuk masuk, dapatkan NIB aja. Cuman kadang-kadang di belakangnya NIB itu loh Bu, banyak lampiran-lampirannya Bu, maksud saya teman-temannya NIB itu loh prasyaratnya amdalalin, ya. Jadi ada teman-temannya, nah teman-temannya itu ditanyain polisi gitu loh, jadi kita harus digedok-gedok, jadi didatengin dan sebagainya. Misalnya masuk OSS, kita kan cukup pakai IMB,
pakai IMB, pakai surat perjanjian sewa menyewa, keluarlah NIB-nya. Tapi IMB-nya itu kan harus ada macam-macam. Nah, sebenarnya kalau sudah ada IMB, kan nggak perlu, karena untuk membuat IMB itu harusnya ada AMDAL lalin, baru keluar IMB. Nah, pada waktu kita masukin IMB dan itu udah keluar NIB, nah polisi nanyanya AMDAL sama AMDAL lalinnya. Teman-temannya itu loh, maksud saya. Nah, habis itu ditanya SLF, surat layak fungsi. Nah, jadi kita ini ribet banget gitu. Dari total kalau kita harus memenuhi perizinan Bu, tetap 68 Bu. Nggak pernah turun Bu. Hanya NIB-nya sekarang lebih cepat aja. Tapi yang gedor-gedor masuk ke toko kita tetap lebih banyak Bu. Jadi kalau kita bicara retail itu ruwet nggak? Ruwet Bu. Jadi offline-nya itu ruwet sekali. Nah maka kalau ditanya apakah investor akan masuk, lewang pengusaha Indonesia aja ruwet, apalagi orang asing gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu proteksi itu. Itu proteksi keruwetan maksudnya ya. Jadi maksud saya intinya tolong mungkin ini kita sudah bicara sama pada waktu kita bahas Omnibus Law dan sebagainya. Ini kan mumpung lagi evaluasi lagi nih. Yang tadi Pak Susi itu lagi bicara, lagi mengreview. Dan nanti kita akan tim dari Hipindo sama-sama untuk menggodok lah barang-barang. Kan tujuannya kita untuk mempermudah ya, untuk berusaha. Tapi tetap melindungi masyarakat ataupun kita juga mau membangkitkan produk dalam negeri. Kan kira-kira tujuannya kan sebenarnya kita sama-sama itu Ibu. Ya kira-kira gitu Pak Kuku, Pak Ibu. Terima kasih. Jadi saya akhiri ini dulu sampai hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi boleh kita berikan apresiasi kepada kedua orang narasumber kita dan mohon untuk masih tetap berada di atas panggung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Frida Adiati dan Bapak Kuku S. Ahmad dan juga Bapak Sugianto Wibawa. Dan kami mengundang kepada Ibu Levite G. Supit selaku Vice President of Franchise and License dari Hipindo untuk berkenan menyerahkan plakat. Sekali lagi Ibu Levite G. Supit. Tentu saja ini sebagai ucapan terima kasih dari Hipindo kepada staf ahli Menteri Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Frida Adiati. Kami persilahkan kepada Ibu Frida Adiati. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Kukuh S. Ahmad selaku Kepala Badan Standarisasi Nasional. Bapak dan Ibu boleh kita berikan apresiasi. Terima kasih Bapak Kukuh S. Ahmad, Kepala Badan Standarisasi Nasional atas insight-nya. Selanjutnya kami persilahkan diberikan kepada Ibu Frida. Terima kasih Ibu Frida Adiati, staf ahli Menteri Bidang Manajemen dan Tata Kelola. Dan ini juga sebagai ucapan terima kasih untuk moderator kita. Dapat double. Terima kasih kepada Bapak Kuku. Biar tambah adem ya Pak, abis ini ya Pak ya. Adem Sari merupakan salah satu sponsor yang ikut mendukung acara Indonesia Retail Summit 2022. Dan terima kasih kepada Bapak Haryanto Pratantara selaku Sekjen dari Hipindo. Harus dah Bu ya, biar adem semuanya ya. Terima kasih Bapak Haryanto Pratantara yang sudah memandu diskusi dengan sangat insightful sekali. Kita akan persilahkan Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama. Boleh maju 2 langkah, Bapak dan Ibu maju 2 langkah. Maju 2 langkah, Ibu, Bapak maju sedikit, maju. Bapak boleh di tengah. Bapak mohon izin, Bapak di tengah. Bapak di tengah.
Ya, terima kasih sekali lagi dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugianto Wibawa selaku Wakil Ketua Umum HIPindo yang sudah memandu diskusi kita pada kesempatan kali ini.